Bu Ulfa gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ini Bu, saya ada tugas di RDP mau bikin satu untuk mewawancarai kepala sekolah. Adapun indikator pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu ya. Saya coba ya Bu Ulfa ya. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Terima kasih banyak Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi semuanya dilakukan secara adil ya Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi, keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Jadi intinya sebelum memutuskan segala sesuatu, diidentifikasi dulu permasalahannya ya Bu ya, terus kemudian baru diambil keputusan. Langkah apa saja yang harus diambil? Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya? Ya. Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Terima kasih banyak Bu, jawabannya sangat jelas dan lugas sekali. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa saja Bu? Tantangannya ya Bu Ulfa ya. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi adil ya, sama-sama kita tidak merugikan satu yang lainnya ya Bu. Jadi diperlakukan sama, adil sama rata, tidak ada yang dirugikan, semuanya untung oleh Ibu. Jadi ada nilai-nilai positif yang diambil dari keputusan itu. Kecewa lah ya, salah satu. Iya betul Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan biasanya? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jadi kalau yang ringan, jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan di awal tadi, ya, pertanyaan sebelumnya. Jadi kita punyalah, kalau memang itu masalahnya berat, ya kita ambil dulu, kita jadwalkan dari bertahap ya. Jadi nggak langsung kita ambil, nggak langsung saya ambil keputusan.
Ada prosedurnya berarti ya, sesuai jawabannya pertanyaan sebelumnya tadi ya Bu. Iya. Ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam mengambil keputusan itu saya selalu mengajak warga sekolah. Warga sekolah itu kan tidak hanya saya, jadi ada beberapa yang ada di warga sekolah, ada wali murid, ada orang tua yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi, tidak hanya dengan beberapa orang saja. Jadi kita yang ada di warga sekolah ini ya kita ajak semua. Berarti melakukan pendekatan ke semua hal ini ya Bu. Jadi keluar seluruh warga sekolah dan mungkin yang tadi Ibu sebutkan ada personal, secara personal juga melakukan pendekatan supaya pengambilan keputusannya juga menjadi secara efektif gitu ya Bu ya. Ini ada pertanyaan terakhir Bu, satu lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang saya ambil ya, pelajaran yang dapat saya ambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Itu yang jadi kalau kita menentukan itu harus betul-betul. Pertimbangannya udah matang pertimbangan ya. harus itu matang yang tadi Bu Ulfa sampaikan. Jadi itulah pembelajaran untuk saya, harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, jadi setiap mau mengambil keputusan itu harus melalui beberapa pertimbangan supaya salah satunya tidak ada yang dirugikan, malah diuntungkan. Pasti setiap masalah kan ada hikmahnya Ibu ya, ada nilai positifnya, ada sisi positif yang bisa kita ambil. Udah selesai Bu, udah selesai semua pertanyaannya. Mungkin sampai di sini aja Bu ya, karena setelah ini saya harus mewawancara yang lain. Betul. Silakan Bu Ulfa, sukses ya Bu Ulfa ya. Terima kasih banyak Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Amin, amin, amin. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak mohon izin, saya hari ini akan mewawancarai Bapak Iya. terkait tugas saya di CGP Angkatan 7 modul 3.1. Ya. Adapun pertanyaannya, nomor 1, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Ulfa. Saya melihat bahwa kasus dalam etika di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang kedua. Pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Ya, terima kasih banyak Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah Bu Ulfa, terima kasih. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika terlebih dahulu, dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi. Siapa-siapa yang terlihat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan yang diambil. Jadi enggak semata-mata langsung ambil keputusan ya Pak? Tidak, Harus ya. dipertimbangkan artinya Betul, gitu ya Pak. Ada ya. pastinya ada strategi yang Betul. diambil gitu ya. Betul. Ya, untuk pertanyaan ketiga Pak, apakah Bapak punya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya Pak? Ya, untuk langkah-langkah yang kita ambil yaitu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian menganalisis masalah tersebut,
kemudian membuat alternatif solusi, dan yang terakhir adalah membuat keputusan dan dilihat lagi keputusan itu menguntungkan dan merugikan orang lain apa tidak. Oh, jadi faktanya dulu nih biar Iya, valid ya Pak ya. dikumpulkan Jadi dulu. kalau udah fakta sudah valid nih, ternyata yang benar yang salah baru diambil keputusannya gitu ya Pak. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Untuk hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgennya, kemudian harus dilema etika tersebut dan mengambil alternatif solusinya. Jadi keputusannya mempunyai alternatif lain ya, nggak Ya, satu punya keputusan alternatif lain. punya keputusan lain. Jadi misalnya keputusan yang satu ini tidak sesuai, berarti Ya, nanti cari ada alternatif lain. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, nomor 5 ya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa saja Pak? Iya, tantangannya diantaranya dalam pengambil keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai yang sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlihat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting, ada nilai rasa yang harus diutamakan. Jadi tetap ya Pak, harus kita mengutamakan perasaan yang Perasaan. bersangkutan supaya tidak kecewa Ya, atau tidak tersinggung, mengecewakan orang, menyinggung orang. menyakiti orang ya Pak. Iya. Jadi kita harus mengutamakan Rasa. perasaan Betul. supaya mereka tidak kecewa, tidak sedih lah ya. Betul. Pak, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, dalam pengambilan keputusan di dalam etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada pola kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan dilema etika yang ada, baik secara personal maupun secara formal maupun non formal. Jadi kalau jadwal khusus tidak ada masalah ya diselesaikan dengan baik-baik. Oh, pokoknya setiap ada masalah pasti diselesaikan, Diselesaikan. ya Pak? Tidak dibiarkan begitu Tidak saja. dibiarkan begitu saja. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 7 nih Pak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang yang terlibat adalah orang yang profesional, kemudian yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Jadi kita punya banyak rekan yang profesional dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri ya Pak? Tidak. Harus bermusyawarah dengan Musyawarah. yang lainnya ya Pak? Iya, Mungkin betul. contohnya warga sekolah, Iya. komite atau Komite, orang-orang tertentu yang iya. dianggap profesional untuk Betul. membantu menyelesaikan masalah tersebut ya Pak? Iya. Jadi tidak Bapak langsung sendiri memutuskan Iya, tidak. keputusan itu tidak ya Pak ya? Tidak. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan kasus harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Kemudian banyak pertimbangan-pertimbangan.
setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak memuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan bersama-sama. Artinya dalam pengambilan keputusan sebijak mungkin ya Pak ya, Betul. dan senetral mungkin, tidak memberatkan satu dengan yang lainnya. Iya. Artinya di sini Bapak sudah menerapkan asas keadilan bagi semua guru ya Pak ya, Iya. dalam kasus-kasus dilema etika ini. Ya. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Ulfa. Saya mohon pamit. Terima Ya, kasih banyak, mudah-mudahan Pak. lancar Ya, semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.